Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang dunia flora, dunia pertanian yang bisa menjadi solusi untuk tanaman-tanaman kita tumbuh hijau royo-royo dan berbunga dan berbuah lebat tentunya. Jangan lupa ya sobat untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk berjuta-juta petani dimanapun berada dan berjuta-juta pecinta tanaman dimanapun berada. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini bukan untuk sok pintar, tetapi di sini sama-sama belajar, di sini sama-sama meneliti manfaat dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita agar tanaman tumbuh subur hijau royo-royo tentunya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat racikan dari bahan murah yang ada di warung sekitar kita. Untuk itu kita intro dulu, guys. Kita masuk ke inti pembahasan. Kita siapkan wadah atau embernya ya sahabat. Jika tidak ada ember, gunakanlah wadah yang lain yang bisa menampung air sekitar 1 liter. Nah, kita masukkan air sebanyak 1 liter ini untuk mengencerkan bahan-bahan nantinya. Hanya bahan-bahan sederhana, mungkin bahan-bahan yang sudah kedaluarsa, mungkin di kotak obat Anda kita gunakan puyer 16. Jika tidak ada, gunakanlah puyer yang lain atau puyer bintang 7, puyer yang lainnya tentunya. Yang penting puyer sakit ke kepala ya sobat. Nah, kita tuangkan sebanyak 1 saset saja, lalu kita aduk-aduk ya biar tercampur antara air dan puyer tersebut, dimana puyer itu sangat bermanfaat untuk tanaman. Nah, ini kita tahu bahwa ini menghilangkan sakit kepala atau stres pada manusia, tapi ini juga berfungsi bagi tanaman juga. Ketika tanaman mengalami stres karena faktor cuaca atau faktor iklim atau faktor lingkungan atau faktor karena tidak ada air, maka puyer ini sangat bagus untuk membuat tanaman tidak stres, jadi tetap tumbuh subur hijau royo-royo walaupun keadaan baru kering. Nah, bahan yang selanjutnya kita gunakan kuku bima, itu dimana kuku bima itu mengandung banyak unsur di dalamnya, yaitu ginseng 30 mg, royal jelly 30 mg, honey 1000 mg, kafein 20 mg, vitamin B3, B6, HCl 5 mg, taurin sebesar 50 mg, vitamin B12 5 mikrogram, aspartame sebanyak 145 mikrogram. Jadi kandungannya yang jelas itu vitamin B nya cukup banyak, kafein, terus apa, madu honey atau madunya, royal jelly atau madu ya tadi, terus ginsengnya juga ada. Ini juga cukup bagus untuk menyuburkan tanaman kita, menyehatkan tanaman kita. Lalu kita aduk-aduk, jadi kita masukkan tadi sebanyak 1 saset. Setelah 1 saset dimasukkan kuku bimanya, kita tambah lagi yaitu EM4.
Ini kita gunakan wadah kuning karena ini untuk tanaman, jadi khusus pertanian. Jadi ada beberapa macam EM4 itu ada untuk hewan dan tanaman atau bahkan untuk ikan atau perikanan ya. Jadi jangan salah gunakanlah EM4 warna kuning atau mikroorganisme yang warna kuning, dan kita masukkan cukup 1 tutup botol, lalu kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tersebut, di mana EM4 itu mengandung mikroorganisme atau bahan pengurai atau hewan pengurai atau bakteri pengurai, sehingga nanti campuran ini benar-benar akan diproses ketika mengalami proses fermentasi atau pendiaman di tempat teduh tentunya. Nah, selanjutnya kita gunakan apa sobat? Bahan yang keempat yaitu micin atau MSG ya, dimana micin atau MSG itu cukup bagus untuk tanaman-tanaman kita tentunya itu. Nah, kita masukkan sebanyak 4 sendok makan. Jadi jangan salah, kita gunakan 4 sendok makan, jangan terlalu banyak karena akan mengalami hambar kalau terlalu banyak. Nah, manfaat micin yaitu untuk meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit tentunya. Digunakanlah micin, bisa merek apa saja, ini kita gunakan Mata Roda, bisa menggunakan Sasa atau Miwon dan sebagainya. Nah, atau micin monosodium glutamat nama lainnya ya sobat. Nah, kita aduk-aduk agar benar-benar tercampur, benar-benar terlarut bahan-bahan tersebut. Nah, kita aduk-aduk, nanti masih ditambah lagi bahan terakhirnya itu kita gunakan bahan yang terakhir atau bahan power. Nah, ini kita masukkan bahan selanjutnya ya. Oke, kita aduk-aduk lagi agar benar-benar maksimal atau optimal campuran itu menyatu, sehingga prosesnya fermentasi akan sangat bagus, sempurna tentunya. Jadi benar-benar kita ambil yaitu NPK 1616 atau pupuk mutiara warna biru, kita gunakan nanti sebanyak 4 sendok makan ya, jangan salah 4, cukup 4 sendok makan sudah bisa mengocorkan atau menyuburkan beribu-ribu atau beratus-ratus tanaman, sehingga tanaman kita akan subur dan kita lebih hemat, lebih ekonomis, dan tanaman bisa subur. Nah, kita encerkan dengan menggunakan gelas ya sahabat, agar apa benar-benar nanti terkontrol keencerannya. Kalau di ember kan agak susah. Nah, gini kita aduk agar maksimal pengencerannya atau penyatuannya antara air racikan dengan NPK 1616 sebanyak 4 sendok makan ya sahabat. Kita kocorkan lalu aduk-aduk lagi ya. Cukup mudah ya sahabat, cukup mudah, cukup sederhana, cukup murah karena cuman bermodal apa tadi Boyer 16 yang kedaluarsa atau mungkin yang baru itu harganya cukup murah juga. Terus kuku Bima 1 saset, EM4 sebanyak 1 tutup botol, micin 4 sendok makan atau sekitar 24 gram. Nah, terus bahan terakhir NPK 1616 sebanyak 4 sendok makan sudah membuat atau mampu menyuburkan beribu-ribu tanaman atau beratus-ratus tanaman. Nah, selanjutnya kita siapkan botol untuk
proses selanjutnya atau proses fermentasi nantinya. Masukkanlah racikan tersebut ke dalam botol. Secara perlahan kita gunakan torong dulu. Nah, ini agar tidak terjadi tumpah kemana-mana. Jadi kita masukkan agar racikan ini tidak terbuang sia-sia. Hati-hati, ini sampai tumpah ya sahabat. Hati-hati, terlalu banyak menyiram akan mengalami tumpah dan itu sia-sia atau sayang ya. Nah, kita masukkan. Ini untuk proses fermentasi. Jika tidak ada botol, gunakanlah ember yang ada tutupnya. Jika tidak ada, gunakanlah lodong bekas yang ada tutupnya. Dan ingat, ketika proses fermentasi, kita lakukan buka tutup setiap 3 hari sekali agar tidak terjadi ledakan. Jadi kita buka sebentar untuk menghilangkan gas dan lakukanlah pendiaman di tempat teduh selama 1 minggu atau lebih agar racikan ini benar-benar menyatu, racikan ini benar-benar power. Nah, jadi kita lakukan proses fermentasi ini untuk mencegah tanaman yang stres karena faktor cuaca, karena kering, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, sehingga tanaman cabai mudah rontok, mudah stres dan akhirnya mati atau layu. Jadi walaupun kering, gimana caranya tetap maksimal subur. Nah, caranya gimana? Caranya dengan meracik racikan tersebut dan berikanlah pengocoran per tanaman sekitar 100 cc atau sampai 200 cc atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kondisinya gimana, kesuburannya gimana, itu disesuaikan aja dan rutin. Jadi sama-sama kita aplikasikan atau kita coba dan berikanlah 1 minggu sekali agar benar-benar maksimal. Nah, demikianlah sahabat untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe atau share video ini ke teman-teman sesama pecinta tanaman, sesama petani, agar bermanfaat bagi teman-teman semua. Di sini bukan untuk sok pintar, di sini bukan untuk menggurui, tapi di sini sama-sama mencoba, sama-sama belajar agar pertanian kita semakin maju, agar petani-petani kita semakin inovatif. Jadi nggak cuma kreatif tapi inovatif, mengembangkan sesuatu yang sesuai zamannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani dimanapun Anda berada. Salam sukses untuk semua pecinta tanaman dimanapun Anda berada. BAMS. 100 songs, 100 weeks, didn't change it.